the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2341. Saat pertempuran berlangsung, Agus dan keluarga Gumelar segera kesulitan karena mereka kalah jumlah oleh keluarga Hilton dan keluarga Broto. Untungnya, keluarga Gumelar adalah praktisi bela diri yang cakap dan berhasil menangkis musuh-musuh mereka untuk saat ini. Tapi mereka semua tahu bahwa mereka akan segera dikalahkan jika pertempuran berlangsung lebih lama lagi. Brengsek, Yuda, Tari, dan yang lainnya menyaksikan pertarungan dari jauh dengan berat hati. Yuda yang juga seorang praktisi bela diri berbakat tahu bahwa keluarga Gumelar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan hanya masalah waktu sebelum Arthur dan Agus dikalahkan. Jika salah satu dari mereka pingsan atau kalah, keluarga Gumelar akan kehilangan semuanya sebelum mereka menyadarinya. Yuda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Rizka bertanya dengan cemas. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pertempuran skala besar dan Rizka panik. Itu tergantung Tuan Gusnadi. Jika dia bisa menangani 4 rasul, kita mungkin punya peluang untuk menang. Jika dia gagal, kita semua akan hancur, desah Yuda sambil menganalisis situasinya. Satu-satunya harapan mereka hanyalah Iwan. Selama Iwan mengalahkan 4 rasul dan bergegas membantu yang lain, keluarga Gumelar akan memiliki peluang untuk membalikan keadaan. Namun jika Iwan gagal, semua anggota keluarga Gumelar akan mati bersamanya. Kuharap Iwan bisa mengalahkan 4 rasul. Gumam Tari dan wanita lainnya menoleh ke arah Iwan saat mereka menaruh harapan padanya. Arthur dan Agus merasakan hal yang sama karena mereka tahu bahwa Iwan menjadi kunci yang menentukan siapa yang akan menang. Arthur yang melihat Iwan mengalahkan Rasul keempat dan Rasul Agung memutuskan untuk mempercayai Iwan dan memerintahkan keluarga Gumelar untuk bertindak sesuai dengan rencana Iwan. Sisanya membalas dengan berat kepada Iwan. Di sisi lain, Rasul keempat berkumpul kembali dengan para Rasul lainnya. Meskipun Rasul keempat dan Rasul Agung telah dilukai oleh Iwan sebelumnya, luka mereka tidak parah dan mereka masih mampu bertarung. Mengikuti perintah bos selatan, mereka mengepung Iwan dalam upaya untuk membunuhnya bersama-sama. Lakukan formasi 4 binatang. Bocah ini terlalu sulit untuk dihadapi, jadi ayo gunakan formasi 4 binatang. Tunjukkan padanya kemampuan kita, teriak Rasul Agung. Bab 2342. Menanggapi perintahnya, para rasul lainnya berdiri di 3 arah berbeda mengelilingi Iwan. Apa itu formasi 4 binatang? Iwan merengut kebingungan, tapi secara naluriah menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang hebat. Kamu akan segera mengetahuinya. Bersiaplah untuk mati. Rasul Agung mencibir sebelum melancarkan serangan terhadap Iwan. Jangan membuatku tertawa. Mari kita lihat apa yang kalian berempat bisa lakukan. Iwan mendengus. Meskipun Iwan tidak tahu apa yang coba dilakukan oleh 4 rasul, Iwan tidak takut pada apapun karena dia punya banyak trik di lengan bajunya. Alih-alih mundur, Iwan malah maju ke depan untuk menghadapi serangan Rasul Agung. Ketahuilah tempatmu, Rasul Agung mencibir dengan jijik. Formasi 4 binatang adalah formasi kuat yang membutuhkan 4 orang di posisi berbeda yang disebut sebagai naga, harimau, phoenix, dan kraken. Begitu formasi tersebut digunakan, orang-orang yang terlibat harus berkolaborasi dalam hubungan yang erat satu sama lain. Rasul Agung berdiri di posisi naga, sedang Rasul kedua berdiri di posisi harimau, Rasul ketiga berdiri di posisi phoenix, dan Rasul keempat berdiri di posisi kraken. Saat Rasul Agung melancarkan serangan, Rasul kedua mengikuti dari belakang dan melancarkan serangan kuat yang diarahkan ke punggung Iwan. Apa? Iwan dikejutkan oleh serangan yang datang dari belakangnya. Dia berencana menggunakan kelincahannya dan pelindung dada kaisar untuk keuntungannya menyingkirkan Rasul Agung sebelum melanjutkan ke Rasul berikutnya. Namun posisi di mana Rasul kedua berdiri sangat rumit sehingga sejajar sempurna dengan lokasi Rasul Agung yang berlawanan arah. Seketika Iwan mendapati dirinya dibatasi dan jika dia mencoba melawan Rasul Agung, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkannya dan bahkan menderita kerusakan parah.
baik dari Rasul Agung maupun Rasul kedua. Benda formasi 4 binatang ini cukup mengesankan. Iwan menyipitkan matanya tajam dan segera mengeksekusi Phantom Step untuk menghindari serangan mereka. Kecepatannya luar biasa. Rasul kedua tersentak. Dia sudah menyaksikan betapa cepatnya Iwan sebelumnya ketika dia melukai Rasul Agung. Namun dia menyadari bahwa Iwan bahkan lebih cepat dari yang dia bayangkan saat dia melawan Iwan sendiri. Dia terkejut karena Iwan lolos tanpa cedera bahkan dari formasi 4 binatang, tetapi dia dan Rasul Agung tetap percaya diri dan tidak mengejar Iwan. Bab 2343. Iwan menghela nafas lega dalam hati setelah menghindari serangan itu, tetapi sebelum dia benar-benar bisa rileks, situasinya berubah sekali lagi. Ambil ini, Rasul ketiga meraung. Iwan melompat keluar dari posisi naga dan masuk ke posisi Phoenix. Dan Rasul ketiga segera bertindak tanpa ragu-ragu. Saat itu Rasul keempat dalam posisi Kraken bekerja sama dengan Rasul ketiga untuk menyerang dari belakang Iwan, yang menutup semua kemungkinan jalan yang bisa digunakan Iwan untuk melarikan diri. Apa ini? Iwan tertegun dan menyadari bahwa formasi 4 binatang jauh lebih kuat dari yang dia kira sebelumnya. Dia mengeksekusi langkah Phantom dalam bahaya dan dengan cepat lolos dari serangan, hanya untuk berakhir di posisi harimau di mana Rasul kedua berdiri. Mari kita lihat berapa kali kamu bisa menghindari ini. Mati sana. Rasul kedua mencibir dan melancarkan serangan kuat lainnya ke Iwan. Pada saat yang sama, Rasul ketiga yang berada dalam posisi Phoenix menyerang Iwan dari belakang dan meninggalkan Iwan menghadapi 2 serangan dari arah yang berbeda. Brengsek, Iwan memucat dan berhasil lolos dari mereka dengan Phantom Steps. Formasi 4 binatang bertransformasi terus-menerus dan Iwan tidak punya pilihan selain terus menghindari langkah Phantoms tanpa ada peluang untuk melawan atau menang. Yudatari dan yang lainnya khawatir saat mereka melihat Iwan. Oh tidak, Agus dan Arthur merasakan hal yang sama. Karena kemenangan Iwan adalah kunci kelangsungan hidup keluarga Gumelar dan harapan mereka semua ada pada Iwan. 4 Rasul terlalu kuat dan Iwan tidak dapat melarikan diri dari formasi 4 binatang. Jadi hanya masalah waktu sebelum Iwan dikalahkan dan semua orang hancur. Hahaha, hebat Rasul Agung, singkirkan Iwan secepatnya, jangan buang waktu lagi, teriak Bos Selatan. Bertentangan dengan keputusasaan keluarga Gumelar, Bos Selatan dan Devon senang melihat Iwan dipaksa mengambil posisi bertahan. Mereka semua bisa melihat kemenangan di depan mereka, dan tentu saja jika 4 Rasul mengalahkan Iwan dan berkumpul kembali dengan kekuatan lain di medan perang, keluarga Gumelar akan dengan mudah dikalahkan. Bab 2344. Ya, 4 Rasul memperkuat serangan mereka atas perintah Bos Selatan dan Iwan akhirnya terpaksa berdiri di posisi barat daya formasi. Baiklah, anak itu ada di titik kematian. Ayo fokuskan serangan kita padanya dan singkirkan dia. Rasul Agung berseri-seri dan memerintahkan yang lainnya. Formasi 4 binatang adalah sejenis ramalan kuno dan titik kematian terletak di arah barat daya. Karena Iwan dipaksa masuk ke titik kematian, ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk membunuhnya. Tanpa ragu-ragu mereka semua melancarkan serangan gemuruh secara bersamaan dari 4 arah. Oh tidak, Iwan tersentak. Formasi 4 binatang selalu berubah dan Iwan berjuang untuk menghindari serangan para Rasul. Belum lagi serangan dari mereka berempat. Tidak berani menganggap enteng hal ini, Iwan menembakkan Phantom Step dengan kekuatan penuh dalam upaya menghindari serangan mereka. Namun serangan itu datang dari segala arah dan tidak peduli seberapa keras Iwan berusaha, dia tidak dapat melarikan diri dari 4 Rasul. Pada saat-saat terakhir, Iwan melompat ke udara tapi itu tidak banyak membantu karena serangan 4 Rasul bergabung menjadi satu dan menyerang ke arahnya. Brengsek, Iwan tidak bisa mengelak dari udara dan hanya bisa menyaksikan serangan itu mendekatinya. Dia memiringkan tubuhnya tepat sebelum dia dipukul untuk menerima pukulan dengan pelindung dada kaisar. Bam, mengikuti suara keras Iwan dipukul di dada dan terlempar karena serangan itu. Begitu dia mendarat di tanah, dia muntah. Untungnya, pelindung dada kaisar melindunginya dari serangan itu dan dia tidak menderita luka kritis. Jika tidak, Iwan akan terbunuh saat itu juga. Ini sudah berakhir. Arthur, Agus, dan keluarga Gumelar semuanya tercengang karena Iwan dikalahkan.
Arthur yang memutuskan untuk mempercayai Iwan dan mengikuti rencananya, mempertaruhkan segalanya padanya, namun terbukti dia membuat pilihan yang salah. Iwan tidak hanya dikalahkan, dia juga terluka parah oleh 4 rasul dalam hitungan menit. Setelah 4 rasul membunuh Iwan, keluarga Gumelar akan hancur dan langsung hancur. Bab 2345. Iwan, kamu baik-baik saja kan? Iwan, Tari, Yuni, dan yang lainnya tercengang saat melihat Iwan terluka. Mereka sangat ingin bergegas memeriksa Iwan hanya untuk dihentikan oleh Yuda. Nona Lestari, terlalu bahaya di sana. Kamu tidak bisa pergi, kata Yuda. Dia tetap tinggal bersama Tari dan yang lainnya, dan dengan perlindungan John Henry dan Candil, mereka aman untuk saat ini. Sementara itu, 3 dari 6 penjaga tetap tinggal bersama beberapa praktisi bela diri keluarga Hilton untuk melindungi Ronnie dan Joel. Jika Tari, Yuni, dan yang lainnya berlari ke medan perang, mereka akan menjadi sasaran Ronnie, dan Yuda menolak membiarkan hal itu terjadi. Tapi keempat wanita itu ragu-ragu. Mereka semua tahu bahwa mereka terlalu lemah untuk dapat membantu apapun, tetapi Iwan tampaknya menderita luka parah, dan mereka semua sangat mengkhawatirkannya. Tari, jangan kesini, saya baik-baik saja, jangan khawatir. Iwan menghibur mereka dan berjuang untuk berdiri dengan tangan terluka. Dia juga dikirim keluar dari formasi 4 binatang dan memiliki kesempatan untuk berhenti sejenak dan berpikir. Iwan segera mengeluarkan 2 pil sirkulasi dan pil pemeliharaan roh dan menelannya. Iwan mengeksekusi langkah Pantoms beberapa kali sebelumnya ketika dia terjebak dalam formasi 4 binatang, dan pil pemeliharaan roh dapat membantu memulihkan energi spiritualnya yang hilang. Sedangkan pil sirkulasi dapat membantu mengatasi luka-lukanya. Seketika rasa sakit yang tak tertahankan pun mereda. Aku terkejut, kamu tidak langsung mati, sepertinya alat pertahananmu sangat kuat. Namun itu tidak masalah karena kami telah merobek pertahananmu. Kamu akan segera mati, kata Rasul Agung. Dia mengira serangan itu cukup kuat untuk langsung membunuh Iwan, dan cukup terkejut karena Iwan hanya menderita luka dalam ringan. Dia tahu tentang alat pertahanan yang Iwan ada di dadanya dan bahwa itu berada dalam tahap yang munah. Jadi dia langsung menyimpulkan bahwa Iwan hanya bertahan karena itu, atau tubuhnya akan hancur seluruhnya di bawah serangan gabungan 4 rasul. Peralatan dan harta karun seringkali memiliki batas dan tidak dapat digunakan lebih dari 3 kali dalam waktu tertentu, sehingga mereka berasumsi bahwa Iwan kehabisan waktu, dan tanpa alat pertahanan tersebut, Iwan dapat dengan mudah dikalahkan oleh Rasul Agung. Rasul Agung yakin bahwa mereka dapat membunuh Iwan pada serangan berikutnya. Lanjutkan formasi, perintah Rasul Agung. Keempat rasul segera mengepung Iwan sekali lagi untuk melancarkan serangan berikutnya.